berobat dengan bekas air wudhu. Pertanyaan: keponakan saya terkena penyakit ain karena saya memujinya. Lalu suami saya menyuruh saya wudhu, lalu mengusapkan air wudhu tersebut ke keponakan. Alhamdulillah sembuh. Kalau dulu Rasulullah menyuruh mandi. Pertanyaannya, apakah hanya untuk yang kena penyakit ain atau bisa untuk terapi penyembuhan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa penyakit ain adalah benar adanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya penyakit ain itu benar-benar ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah adab yang mulia ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan pada diri seseorang, yaitu mendoakan keberkahan untuk saudara kita, agar dia tidak terkena ain disebabkan pandangan takjub kita kepadanya. Dahulu, kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak kisahnya dari sahabat Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu berikut. Suatu ketika, Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Lalu Amir berkata, "Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini." Tak lama kemudian, Sahal jatuh pingsan karena pandangan mata takjub itu. Kemudian Sahal dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sahal pingsan, wahai Nabi," kata seorang sahabat. Nabi bertanya, "Siapa yang kalian curigai?" "Amir bin Rabi'ah," jawab para sahabat. Nabi kemudian bersabda, yang artinya, "Atas dasar apa seorang di antara kalian mau membunuh saudaranya? Bila kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri saudara kalian, maka doakanlah keberkahan untuknya." Kemudian beliau meminta untuk diambilkan air, lalu beliau memerintahkan Amir untuk berwudu. Amir pun membasuh wajahnya, kedua tangannya, sampai ke siku, kedua lutut, dan bagian dalam sarungnya. Setelah itu, beliau perintahkan air bekas basuhan itu untuk disiramkan kepada Sahal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Ibnu Hibban. Ketiga, hadis di atas menerangkan bahwa di antara terapi untuk penyakit ain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menggunakan air bekas wudhu pelaku ain untuk mandi orang yang terkena ain. Keterangan senada juga disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang yang melakukan ain diperintahkan agar berwudu, kemudian orang yang terkena ain mandi dari air bekas wudu tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bagi yang terkena ain, apa yang harus dilakukan? Diobati dengan bacaan ruqyah, namun apabila pelaku ain dapat diketahui, maka mintalah dia untuk berwudu, lalu air yang menetes dari basuhan wudu dikumpulkan, kemudian diberikan kepada yang terkena ain untuk dibayurkan pada kepala dan punggung atau disiramkan. Dengan cara ini, dia akan sembuh dengan izin Allah. Majmu' Mu'allafat Ibnu Utsaimin. Dari pemaparan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas, kita dapat simpulkan bahwa dalam menangani korban ain ada dua macam metode. 1. Bila diketahui pelakunya, maka diobati dengan membayurkan air bekas wudunya. 2. Bila tidak diketahui pelakunya, maka obatnya adalah bacaan ruqyah. Namun, apakah air bekas wudu juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit lain? Dalam fatwa Syabakah Islamiyah diterangkan, kami tidak menemukan dalil yang menunjukkan disyariatkan membasuhkan air bekas wudu untuk pengobatan sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, yaitu untuk selain penyakit ain. Dan sebatas penelitian kami, tidak ada satupun riwayat dari para salaf yang menerangkan tentang pengobatan menggunakan bekas air wudu untuk penyakit selain ain. Oleh karenanya, kami menyarankan untuk tidak menggunakan cara pengobatan semacam ini. Sebaiknya kembali pada metode pengobatan yang sudah jelas dalilnya, seperti ruqyah, memperbanyak doa, atau memohon kesembuhan kepada Allah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kesimpulannya, air bekas wudu hanya bisa digunakan untuk mengobati penyakit ain saja, bukan untuk penyembuhan penyakit lainnya, sebagaimana keterangan dalam fatwa di atas. Demikian, wallahu a'lam bishawab.